Jadi begini, seperti pembahasan kita yang kemarin itu, dahak bersifat encer itu disebabkan karena bisa serangan dari luar yang bersifat angin dan dingin. Juga bisa disebabkan karena ruangan yang ada di dalam tubuh itu dalam kondisi lembab dan dingin. Bisa juga disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab dan dingin. Dan ini secara umum yang menyebabkan dahak itu menjadi encer atau dahak itu putih. Walaupun nanti dia sifatnya encer atau dahaknya agak kental tapi berwarna putih, ketika itu dia gampang dikeluarkan, maka dia itu masih disebut dahak encer. Contoh ya teman-teman semuanya, ketika dahak itu berada di tenggorokan dan kerongkongan, maka ini akan membuat kita itu rasanya di tenggorokan itu tidak nyaman. Dan ini yang membuat kita itu biasanya selalu berdehem. Artinya berdehem itu kita selalu mengharapkan supaya lendir yang ada di tenggorokan atau di kerongkongan itu biar bisa bergeser. Biar kita nanti tenggorokannya atau kerongkongannya dia lebih nyaman. Kasus ini juga sering diketemukan atau sering diketemui pada seseorang yang terkena penyakit stroke, tapi stroke yang bersifat lembab dan dingin, yang menyebabkan itu dia sulit bicara, ya, dia sulit bicara. Maka ketika dahak yang ada di tenggorokan itu kita buang, ketika dahak yang di tenggorokan itu kita bersihkan, maka rasanya di tenggorokan itu lebih nyaman, rasanya di tenggorokan itu lebih longgar. Dan kita juga tidak sering berdehem karena ininya bersih ya. Kemudian begini, ketika ada di dalam paru-paru itu juga ketika ada dahak, maka ini yang menyebabkan sering batuk, sering sesak, kemudian dada terasa kencang atau dada terasa penuh. Pertanyaannya, ini disebabkan karena apa? Biasanya kalau lidahnya pucat, kemudian ditambah lagi lendirnya basah-basah di situ, biasanya ini disebabkan karena dahak bersifat encer ya. Ketika nanti ketika kita buang dahak yang ada di paru-paru itu atau kita bersihkan dahak yang di paru-paru itu, maka nanti itu akan menyebabkan sesaknya hilang. Dada yang terasa pengap itu juga akan normal. Sesak napas itu juga akan hilang. Kemudian ditambah lagi biasanya satu lagi gejalanya suara parau. Ini biasanya disebabkan karena dahak menyumbat. Kemudian ada lagi dahak itu yang ada di lambung. Maka ketika dahak encer itu berada di lambung, maka akan menyebabkan fungsi lambung itu akan terganggu. Fungsi limpa atau mengolah dan mengirim nutrisi itu juga sementara waktu itu akan terganggu. Jadi ketika ada dahak bersifat encer di lambung itu, maka akan menyebabkan sering kembung, sering mual, perut rasanya tidak nyaman, terasa enak. Jadi makan sedikit sudah terasa kenyang.
Ini ketika dahak yang ada di lambung itu dibersihkan, biasanya dahak yang di lambung itu lewat pembuangan, maka rasa kembung itu akan hilang. Kemudian rasa mual, kembung, tidak nafsu makan itu akan hilang. Jadi ini nanti yang membuat lambung itu bisa bekerja lebih normal lagi. Begitu juga dengan usus. Ketika ada lendir, ya, lendir di usus itu, usus kecil, maka ini akan mengganggu fungsi cara kerja usus itu untuk penyerapan. Contoh ya, ketika kita makan, makanan itu dimulai dari mulut, turun ke tenggorokan, kerongkongan, sampai makanan itu di lambung. Setelah makanan itu sampai di lambung, ditampung sementara, diolah sementara, kemudian kaitannya dengan organ limpa, setelah itu baru makanan itu diturunkan ke usus kecil. Artinya begini, tadi makanan itu masuknya masih berupa bentuk-bentuk yang agak kasar, terus setelah itu diolah jadi dia bahan yang lembut masuk ke usus. Jadi ketika ada lendir-lendir berada di dinding-dinding usus itu, maka ini akan mengganggu proses penyerapan, sehingga darah yang dibutuhkan tubuh itu akan terganggu, pembentukan cairan yang dibutuhkan tubuh itu akan terganggu, pembentukan energi juga yang dibutuhkan tubuh itu akan terganggu. Maka ini yang sering disebut malnutrisi. Jadi malnutrisi itu ketika terjadi atau banyak lendir-lendir yang ada di usus itu, kemudian ketika dimasukkan makanan itu tidak bisa diserap secara sempurna. Maka ini yang akan menyebabkan biasanya tubuh itu menjadi kurus kering. Tetapi ketika dahak yang di dalam usus itu kita bersihkan, maka proses penyerapan di dalam usus itu akan berjalan dengan normal. Setelah berjalan dengan normal, maka pembentukan darah, pembentukan cairan, pembentukan energi, pembentukan saripati itu akan berjalan dengan baik. Maka ini nanti yang menyebabkan tubuh itu menjadi gemuk. Begitu juga dengan ketika dahak itu berada di dalam usus besar, maka ini akan menyebabkan konstipasi atau sulit BAB. Kemudian ketika dipaksakan, maka keluar keringat dingin. Ditambah lagi satu lagi, sesak napasnya ketika dipaksakan BAB. Jadi ketika dahak yang ada di usus besar itu kita bersihkan, maka gerak peristatik yang ada di usus besar itu yang difungsikan untuk mendorong feses itu dia bekerja lebih maksimal lagi. Biasanya ini sering kita ketemui pada kasus-kasus orang tua yang terkena penyakit kronis. Biasanya ini menyebabkan sulit BAB. Biasanya untuk menangani kasus ini, maka ada dua teknik. Yang satu di paru-paru itu kita bersihkan lendirnya dengan harapan energi paru-paru itu bisa lebih kuat lagi. Yang kedua, lendir yang ada di usus besar itu kita bersihkan dengan harapan gerak peristatik untuk mendorong feses itu keluar biar dia lebih kuat lagi. Kenapa kaitannya dengan paru untuk mendorong feses itu keluar? Karena ada hubungan istimewa antara hubungan paru dan usus besar. Jadi hubungan istimewanya begini. Ketika energi paru-paru itu bisa menyebar dan menurun, maka otomatis energi usus besar itu juga bisa menurun. Maka ini yang menyebabkan buang air besar itu akan menjadi lancar.
Nah, ketika energi paru-paru itu tidak bisa menyebar dan menurun, maka otomatis energi usus besar itu juga tidak menurun. Maka ini yang menyebabkan konstipasi atau sulit BAB. Jadi biasanya teknik untuk menangani pada kasus orang tua yang sulit BAB yang disebabkan karena penyakit-penyakit kronis, biasanya itu ketika dia disebabkan karena lendirnya di usus besar itu terlalu banyak, maka tekniknya lendir yang di paru-paru itu dibersihkan dan lendir yang di usus besar itu dibersihkan. Jadi ketika nanti dua-duanya dibersihkan, maka fungsi organ itu dia bekerja lebih aktif lagi. Maka nanti itu bisa BAB. Kemudian ada juga lendir yang berada di pembuluh darah yang arah ke jantung. Yang menyebabkan fungsi jantung itu terganggu. Ketika fungsi jantung itu terganggu, maka itu akan menyebabkan fungsi jiwa yang ada di jantung itu juga terganggu. Maka akan menyebabkan biasanya jatuh, ya, tidak sadarkan diri, kejang-kejang, mata mengarah ke atas, tangan mengepal, terus mulut berbusa. Nah, setelah itu tidak beberapa lama setelah itu baru dia sadar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Penyakit inilah yang sering disebut itu penyakit hampir sama dengan penyakit epilepsi. Jadi ketika dahak menyumbat di peredaran darah yang arah ke jantung, yang menyebabkan fungsi jantung itu terganggu, ketika fungsi jantung itu terganggu akan menyebabkan fungsi jiwa itu terganggu. Jadi ketika itu menyumbat di situ, maka akan menyebabkan tidak sadarkan diri. Nah, ini biasanya kan kita sering bisa melihat itu ketika kejang-kejang mulutnya berbusa, banyak mengeluarkan lendir. Nah, ini juga ada dahak di situ. Kemudian ada juga dahak yang ada di dalam pembuluh darah yang arah ke otak, ya. Jadi ketika dahak itu menyumbat di pembuluh darah yang arah jalur ke otak, nah ini menyebabkan energi itu tersumbat. Nah, ketika energi itu yang arah ke otak tersumbat, ini menyebabkan otak itu tidak bisa berfungsi dengan normal. Jadi ketika otak itu tidak berfungsi dengan normal, maka dia otomatis tidak bisa memberi perintah atau memberi respon ke tulang belakang itu. Jadi ketika tulang belakangnya juga kurang baik atau kurang sempurna, maka tulang belakang itu juga tidak bisa sepenuhnya memberi perintah kedua tangan dan kedua kaki untuk menggerakkannya. Maka ini yang sering terjadi itu ketika ada seseorang itu sulit mengangkat tangan, sulit mengangkat kaki, badannya mati separuh, sulit bicara, ya. Kemudian tidak bisa menahan buang air kecil, tidak bisa menahan buang air besar. Nah, kadang-kadang daya ingatnya menurun. Nah, ini yang disebabkan ketika dahak itu menyumbat peredaran darah yang arah ke otak, ya. Kemudian ada satu lagi tempatnya biasanya dahak encer itu ketika menyumbat di rongga hidung. Ya, ketika menyumbat di rongga hidung maka akan menyebabkan hidung itu rasanya tidak nyaman. Rongga hidung itu rasanya ada yang mengganjal, ya. Kemudian ada yang mengganjal di rongga hidung itu tapi tidak bisa dikeluarkan. Nah, ini yang sering disebut penyakit sinusitis. Jadi artinya teman-teman begini, ini masih banyak ya, ketika kita lanjutkan pembahasan dahak encer ini jenisnya masih banyak lagi. Tapi artinya begini,
ketika lendir itu menyumbat di dalam tubuh itu, maka akan menyebabkan permasalahan di daerah situ atau permasalahan di ruangan itu. Tergantung nanti lendirnya menyumbat di mana. Ketika lendirnya menyumbat di satu tempat, maka namanya akan berubah. Ya, namanya akan berubah, terus juga teknik penanganan juga berubah. Obat-obatannya juga akan berubah. Jadi kita kasih